Kakak Pigai ini sepertinya kaget masuk kementerian. Punya angan-angan, punya mimpi, tetapi anggarannya di luar ekspektasi. Kerja aja dulu Kakak Pigai. Halo Sobat Media Indonesia, jumpa lagi dalam program The Editors. Belum genap sepekan sejak terbentuknya Kabinet Pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah blunder sudah dilakukan oleh jajaran pembantu Presiden. Prabowo melantik para menterinya yang diberi nama Kabinet Merah Putih pada 21 Oktober 2024. Ada 48 menteri, kemudian 5 kepala lembaga. Sementara itu untuk wakil menteri yang dilantik sebanyak 56 orang. Kemudian Prabowo juga melantik satu ketua dewan, Luhut Binsar Panjaitan, sebagai Dewan Ekonomi Nasional. Tak hanya itu, satu hari setelah pelantikan menteri dan wakil menteri, Prabowo juga melantik Ketua Mahkamah Agung, utusan khusus Presiden, penasihat Presiden, staf khusus Presiden, dan badan-badan baru dalam pemerintahan lainnya. Ketika sorotan tertuju pada gemuknya Kabinet Merah Putih, Prabowo tetap meyakinkan publik bahwa para menterinya dapat bekerja cepat setelah dilantik. Tapi nyatanya, hanya sehari setelah dilantik, para pembantu presiden ini sudah menciptakan kegaduhan. Pertama yang disorot kita ketahui soal komentar Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Yusril Iza Mahendra terkait dengan peristiwa 98. Yusril sempat melontarkan pernyataan kontroversial yang banyak mendapatkan respon dari publik. Yusril mengeklaim bahwa peristiwa 98 tidak termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat. Namun, pernyataan itu langsung diklarifikasi sehari setelahnya. Yusril mengaku bahwa dirinya tidak menangkap dengan jelas soal pertanyaan wartawan terkait peristiwa 98. Saya bacakan kutipan pernyataan Yusril. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya, apakah terkait masalah genosida atau ethnic cleansing. Kalau memang 2 poin itu yang ditanyakan, memang itu tidak terjadi pada kasus 98, kata Yusril kepada wartawan. Masih di hari yang sama, ketika Yusril membuat pernyataan soal peristiwa 98, Menteri HAM Natalius Pigai membuat komentar yang tidak kalah gaduh. Pigai menyatakan, kementerian yang baru dibentuk, yang dipimpinnya itu membutuhkan anggaran lebih dari 20 triliun untuk membangun HAM secara fisik maupun non-fisik di Indonesia. Pigai menyayangkan anggaran yang disediakan pemerintah hanya sekitar 60 miliar saja per tahun. Pigai mengaku sudah bicara dengan Ketua Bappenas dan Menteri Keuangan terkait anggaran Kementerian HAM yang harus ditambah. Natalius Pigai mengaku memiliki banyak mimpi. Salah satunya ingin membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional, terkoneksi dengan pusat studi HAM di seluruh negara. Di antaranya ada Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, dan kawasan Amerika Serikat. Atas dasar itulah, Pigai meminta anggaran kementeriannya itu ditambah. Kakak Pigai ini sepertinya kaget masuk kementerian. Punya angan-angan, punya mimpi, tetapi anggarannya di luar ekspektasi. Kerja aja dulu Kakak Pigai. Kegaduhan tidak hanya sampai di situ. Masih di hari yang sama, atau sehari setelah para menteri itu dilantik, beredar surat berkop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditandatangani oleh Menteri Yandri Susanto. Isi suratnya mengundang kepala desa, ketua RT, hingga kader posyandu di wilayah Kramat Watu, Serang, Banten untuk hadir dalam peringatan haul kedua ibundanya sekaligus peringatan Hari Santri. Surat tersebut ditandatangani pada 21 Oktober 2024. Atau bertepatan dengan hari saat Yandri dilantik sebagai menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan acara haul itu dilaksanakan pada Selasa 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren Bai Mahdi Soleh Makmun. Artinya, beberapa jam setelah dilantik, Menteri Yandri langsung bekerja. Tetapi kerjanya untuk hajatan pribadinya. Dia sudah perintah bawahannya. Kemudian tanda tangan surat untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan kementerian ataupun negara. Yandri Susanto memang sudah mengakui kesalahannya. Dia sudah minta maaf kepada publik.
setelah ketahuan untuk menggunakan kop surat kementerian untuk keperluan acara pribadi. Dia menyebut kurang kontrol. Dia meminta publik maklum karena masih belajar jadi menteri. Karirnya memang lebih banyak di DPR. Masih belajar. Maklum. Apakah ke depan publik harus banyak maklum dengan kabinet ini? Seorang menteri yang dilantik dengan mengucapkan sumpah jabatan sepatutnya bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Bukan sebaliknya untuk kepentingan atau urusan pribadi yang mengatasnamakan keluarga. Rasa-rasanya model pejabat seperti ini justru bakal menjadi beban untuk pemerintahan Prabowo Subianto. Kali ini kop surat. Besok entah apa lagi yang bisa dipakai untuk kepentingan pribadi para menteri. Blunder atau kesalahan 3 menteri tersebut, baik dari pernyataan atau tindakan, menjadi nilai titik yang merusak wajah pemerintahan baru yang dinahkodai Prabowo Gibran. Belum lagi kita bicara soal kasak-kusuk kementerian baru yang justru sibuk mengurus internalnya masing-masing. Sebagian besar kementerian baru merupakan pemecahan dari kementerian lama di era Presiden Joko Widodo. Ada 9 kementerian yang dipisah menjadi 2-3 kementerian baru. Menteri-menteri ini kabarnya disibukkan dengan urusan gedung kantor, anggaran, hingga sumber daya manusia di kementerian. Tak kalah ribet adalah aturan yang masih merujuk pada regulasi lama sebelum pemisahan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono salah satunya. Secara terang-terangan, AHY bingung akan berkantor di mana ketika baru dilantik saat itu. Belakangan, AHY akhirnya sudah dapat kantor baru. Nantinya, AHY akan berkantor di bekas gedung kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kantor yang sebelumnya ditempati oleh Luhut Binsar Panjaitan. Semoga para menteri yang baru pulang digembleng di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah ini bisa lari kencang seperti apa yang diharapkan Prabowo. Mudah-mudahan ada efeknya, bukan sekedar seremoni. Kita tunggu saja 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Prabowo disebut akan mengevaluasi bawahannya itu. Jika tidak kerja cepat, tidak cakap, atau coba-coba mbalelo dari garis kebijakan dan visi misi presiden, siap-siap saja ya disikat. Tapi sekali lagi, itu kalau Prabowo ingat loh ya,